Lembaga Survei Indo Riset melakukan pencatatan terhadap hasil survei elektabilitas di Pilkada Jabar 2024. Sebagaimana diketahui, terdapat 4 pasangan calon yang mendaftarkan diri ke KPU Jabar, di antaranya Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan, Ahmad Saiku dan Ilham Habibie, Acep Adang Ruhiyat dan Gitalis Dwi Natarina, dan JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja. Pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan diusung sejumlah partai yang diketahui tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus, yaitu terdiri dari Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kemudian partai non-parlemen yakni Partai Bulan Bintang atau PBB, Partai Gelombang Rakyat dan Gelora, Partai Garuda, Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima, Partai Umat, Perindo, PKN, Hanura, dan Partai Buruh. Pasangan kedua adalah Ahmad Saiku dan Ilham Habibie yang menamai dirinya sebagai pasangan ASI, diusung oleh 3 partai yakni Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Persatuan Pembangunan P3, dan Nasdem. Pasangan ketiga yang mendaftar ke KPU Jabar adalah pasangan Acep Adang Ruhiyat dan Gitalis Dwi Natarina yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Mereka datang ke kantor KPU pada Kamis malam 29 Agustus 2024 malam. Sementara pasangan keempat adalah JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja yang diusung PDIP. Diketahui bersama, Ridwan Kamil memutuskan untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024 berpasangan dengan Suswono. Sebelumnya, nama Ridwan Kamil mendominasi Pilkada Jabar 2024 dengan meraih elektabilitas tinggi. Kini nama Deddy Mulyadi muncul menjadi sosok calon gubernur terkuat. Hal itu tampak dari temuan survei Jawa Barat yang dirilis oleh Indo Riset pada 14 hingga 17 Agustus 2024 melalui Zoom meeting. Dalam rilis survei ini hadir Rocky Arbi dari Indo Riset, kemudian Toto Izulpata dari LSI DNCL, Warsito Jati dari BRIN, dan anggota Boskoro dari Trias Politika Strategis. Indo Riset sendiri adalah anggota Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia atau PASEPI sejak tahun 2017. Dalam survei yang berjudul RKUTB Jakarta Siapa yang Unggul di Jawa Barat yang dirilis Senin 19 Agustus 2024 itu menunjukkan Deddy Mulyadi unggul dominan yang di Jawa Barat, dan saat survei dilakukan belum ada kompetitor yang menyainginya di Pilgub Jabar 2024. Dalam pertanyaan top of mind, tingkat elektabilitas Deddy Mulyadi naik sebesar 13% dari 21% ke 34%. Sementara Ridwan Kamil yang sudah menyatakan tidak akan maju di Jawa Barat turun sebesar 26,2% dari 31,5% menjadi 5,3%. Sementara dalam simulasi 11 nama, tingkat elektabilitas Deddy Mulyadi berada di angka 68,8%, sementara calon lain masih berada di bawah 6%. Dengan situasi tersebut masih sangat berat bagi kompetitor lain untuk bersaing dengan Deddy Mulyadi. Begitu juga dalam simulasi 5 nama, Deddy Mulyadi juga terlihat unggul dengan elektabilitas di angka 76,8%. Sementara calon lain masih di bawah 10%. Di simulasi 5 nama ini, di bawah Deddy Mulyadi ada nama Susi Puji Astuti 8%, Ahmad Saiku 5,3%, Ilham Akbar Habibie 3%, dan Ono Surono 2,3%. Temuan Indo Riset juga menunjukkan bahwa Deddy Mulyadi unggul dalam simulasi dengan 3 nama dari simulasi head to head dengan angka di atas 80%. Di simulasi 3 nama di bawah Deddy Mulyadi ada nama Ahmad Saiku 6,3% dan Ono Surono 4%. Selain itu, dari sisi distribusi suara berdasarkan kabupaten kota, survei ini juga menemukan bahwa dukungan terhadap Deddy Mulyadi juga unggul di semua kabupaten kota di Jawa Barat. Survei ini berkesimpulan bahwa terjadi peningkatan suara Deddy Mulyadi secara signifikan setelah RK tidak maju di Jawa Barat. Deddy Mulyadi unggul pada semua simulasi elektabilitas. Dalam simulasi 5 nama, Deddy Mulyadi memiliki elektabilitas 76,8%. Sementara dalam simulasi 3 atau 2 nama, tingkat elektabilitas Deddy Mulyadi di atas 80%. Dalam survei ini, Indo Riset juga mencoba memasangkan Deddy Mulyadi dengan 3 nama calon wakil gubernur pendampingnya dari Partai Golkar yakni Atalia Praratya, Ade Ginanjar, dan Erwan Setiawan. Hasilnya pasangan Deddy Mulyadi dan Atalia Praratya elektabilitasnya meraih 84,3% mengalahkan pasangan Ahmad Saiku dan Ilham Akbar Habibie yang meraih 8,2% dan pasangan Ono Surono dan Acep Adang Ruhiyat yang meraih 3,8%. Kemudian pasangan Deddy Mulyadi dan Ade Ginanjar meraih 81,2% mengalahkan pasangan Ahmad Saiku dan Ilham Akbar Habibie yang meraih 9% dan pasangan Ono Surono dan Acep Adang Ruhiyat yang meraih 5,2%. Selanjutnya pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan meraih 81,5% mengalahkan pasangan Ahmad Saiku dan Ilham Akbar Habibie yang meraih 9,3% dan pasangan Ono Surono dan Acep Adang Ruhiyat yang meraih 4,3%.
Menurut Rocky, populasi dalam survei ini adalah warga Jawa Barat yang telah berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Data populasi yang digunakan adalah data pemilih tetap atau DPT, Komisi Pemilihan Umum atau KPU tahun 2024. Dalam survei ini, sampel dipilih secara acak menggunakan metode multistage random sampling yang mempertimbangkan proporsi jumlah pemilih dan sampel pada setiap kabupaten kota dan proporsi jenis kelamin laki-laki dan perempuan 50-50. Jumlah sampel dalam survei ini sebesar 600 sampel. Menggunakan 600 sampel, margin of error atau MOI survei ini sebesar lebih kurang 4% pada tingkat kepercayaan 95%. Wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur oleh enumerator yang sudah dilatih. Tabulasi survei menggunakan aplikasi sehingga survei dapat dilakukan secara cepat dan secara paralel dilakukan callback dan spot check oleh koordinator provinsi. Kendali mutu dalam survei ini dilakukan secara berjenjang mulai dari proses standing enumerator, pelaporan hadiah menggunakan geotagging, spot check lapangan sebesar 10% oleh koordinator, serta callback oleh tim pusat sebesar 60%. Dalam kendali mutu tidak ditemukan data yang bermasalah. Unit sampling primer PSU dalam survei ini adalah desa atau kelurahan. Pada setiap PSU target dipilih secara acak 5 rukun tetangga atau RT, dan pada setiap RT target dipilih secara acak 2 rumah tangga atau laki-laki dan perempuan. Pemilihan sampel pada tingkat rumah tangga menggunakan angka acak case grid. Waktu pengumpulan data 14 hingga 17 Agustus 2024.